Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Untung dan teman-teman semua. Saya Eva Mesa Putri dari angkatan 2024 dengan NIM 2024 060 20 119 dan kode ID 120 2400 3303 akan mempresentasikan terkait materi asam basa, kesetimbangan asam basa, aplikasi di bidang farmasi. Jadi, secara umum, asam dan basa itu berbeda. Asam itu zat yang melepas ion H+ proton dalam larutan. Contoh dari asam itu ada HCl, CH3COOH. Asam itu kan rasanya asam ya. Jadi dia itu bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dan contoh dari asam itu ada air biru sama cuka. Sedangkan kalau dari basa itu zat yang melepaskan ion OH- dalam larutan. Contohnya itu ada NaOH sama NH3. Contoh dari basa itu rasanya pahit sama licin. Jadi contohnya itu ada sabun sama soda kue. Dan basa juga bisa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi, teori asam dan basa menurut Arrhenius, asam itu senyawa yang bila dilarutkan dalam air, itu akan melepaskan ion hidrogennya, H+. Nah, kalau basa itu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air, itu akan melepaskan ion hidroksida atau OH-. Nah, ini ada contoh asam dan basa. Asam itu HCl ditambah H2O itu akan menghasilkan Cl- sama H3O+. Nah, sedangkan kalau basa, NaOH itu akan menghasilkan Na+ dan OH-. HCl pada asam itu akan melepas H+ ke air, sehingga dia akan menghasilkan ion hidronium atau H3O. Jadi, teori menurut Donsup-Lowry, kalau asam itu zat yang cenderung mendonorkan ion H+, tapi kalau misalkan basa itu zat yang cenderung menerima ion H+ dari zat lain. Jadi dia berbeda asam dan basanya. Nah, ini ada contohnya, itu ada CH3COOH ditambah H2O, itu dia akan berhasil menghasilkan H3O+ dan CH3COO-. Nah, CH3COO- itu adalah asam karena dia dapat memberikan ion H+ kepada H2O. Nah, sementara si CH3COO- itu basa karena dia menerima ion H+. Basa tersebut itu tuh basa konjugasi. Nah, sementara HO itu adalah asam konjugasi karena dia kelebihan ion H+ dibandingkan zat asalnya. Itu kayak H sama O. Nah, pasangan CH3COOH dan CH3COOH dan CH3COO itu adalah pasangan dari asam basa konjugasi. Jadi, kalau menurut dari teori Lewis, asam itu suatu senyawa yang dapat menerima sepasang elektron bebas. Tapi kalau basa itu suatu senyawa yang dapat mendonorkan sepasang elektron bebas. Nah, ini contohnya ada contoh asam sama basa. Nah, kalau misalkan asam itu BF3 ditambah NH3 itu akan menghasilkan F3B dan NH3. Jadi pada reaksi BF itu sebagai asam karena dia kekurangan elektron dan butuh pasangan elektron. Nah, sedangkan kalau NH itu adalah basa karena dia punya pasangan elektron bebas yang bisa disumbangin. Nah, pasangan elektron dari NH3 ini itu akan diberikan ke BF3. Sedangkan kalau yang basa itu ada H+ ditambah NH3 itu akan menghasilkan NH4+. Nah, pada reaksi ini, H+-nya itu adalah asam, karena dia memberikan proton. Dan sedangkan NH3-nya itu adalah basa, karena dia menerima proton. Nah, setelah si H+ itu menerima, NH3-nya berubah menjadi NH4+. Jadi, asam kuat itu apa? Asam kuat itu adalah asam jika dilarutkan dalam air, itu dia bakal mudah melepaskan ion H+. Nah, larutan ini tuh akan mengalami disosiasi total dalam larutan. Nah, contoh dari si asam kuat, itu ada asam klorida HCl, asam nitrat HNO3, asam sulfat H2SO4, asam bromida HBr, asam iodida HI, dan asam perklorat itu HClO4. Dan ada rumusnya untuk menghitung pH-nya itu sama dengan min log H+. Rumus perhitungan pH asam kuat itu ada asam kuat monopropik itu dia akan melepaskan 1 H+. H+ sama dengan molaritas asam, pH sama dengan min log molaritas asam. Untuk asam kuat diprotik seperti H2SO4 itu N-nya sama dengan jumlah H+ yang akan dilepaskan. Jadi di sini ada contoh soal dari asam kuat. Contohnya itu adalah larutan HCl 0,01 molar. HCl itu kan asam kuat monoprotik yang terionisasi sempurna. Jadi di sini ada HCl itu kan berhasil menjadi H+ sama Cl-. Langkah pertama itu kita nentuin H+ dulu dengan cara H+ M HCl molar HCl 0,01 molar sama dengan 10 pangkat min 2 molar. Nah, terus lanjut ke langkah kedua itu hitung pH-nya. Itu pH-nya sama dengan min log H+ sama dengan min log 10 pangkat 2.
Nah, itu akan menghasilkan min 2. Nah, itu kita akan ubah ke dalam bentuk positif, jadinya 2. Untuk jadinya pH larutan HCl 0,01 molar itu adalah 2. Dan di sini ada basa kuat. Basa kuat itu dia akan mengalami disosiasi total dalam larutan. Jadi dia bakal melepaskan OH-. Nah, contohnya di basa kuat itu ada sodium hidroksida NaOH sama kalium hidroksida KOH sama rubidium hidroksida RbOH. Nah, di sini ada rumusnya untuk perhitungan pH basa kuat. Itu untuk basa kuat itu akan melepaskan 1 OH-. Jadi OH- sama dengan molaritas basa, POH sama dengan min log molaritas basa, pH sama dengan 14 tentang POH. Nah, untuk basa kuat yang melepaskan 2 OH- itu seperti CaOH 2 OH- itu sama dengan N kali molaritas basa. Nah, ini ada lanjut contoh soal dari basa kuat. Basa kuat itu contohnya dari larutan NaOH 0,001 molar. Perlu kita tahu NaOH itu adalah basa kuat yang terionisasi sempurna ya. Jadi NaOH itu akan menghasilkan Na+ sama OH-. Nah, yang pertama itu kita nentuin dulu OH-nya. OH- itu dengan cara molaritas NaOH sama dengan 0,01 m itu menjadi 10 pangkat min 3 molar. Lanjut langkah kedua itu hitung POH-nya. Dengan cara POH sama dengan min log OH- sama dengan min log 10 pangkat min 3 dan hasilnya itu adalah 3. Lanjut kita hitung pH-nya. pH sama dengan 14 kurang POH sama dengan 14 kurang 3 itu adalah 11. Nah, pH larutan NaOH dari 0,01 molar itu adalah 11. Selanjutnya di sini ada asam lemah. Sebelumnya asam lemah itu punya karakteristik dia itu bakal terionisasi sebagian dalam air. Alfanya itu kurang dari 5%. Nah, asam lemah ini itu adalah senyawa dalam air, sulit melepaskan ion H+ dan bakal mengalami disosiasi dalam larutan. Contoh dari asam lemah itu ada asam asetat CH3COOH, asam fosfat H3PO4, dan asam nitrit HNO2. Nah, untuk rumus asam lemah itu monoprotik dengan derajat ionisasi kecil, dia alfanya kurang dari 5%. Nah, rumus itu H+ sama dengan akar dari konstanta asam dikali molaritas asam. pH sama dengan min log H+ sama dengan min log akar Ka kali Ma. pH itu sama dengan setengah pKa kurang setengah log Ma. Di mana pKa-nya ini itu adalah sama dengan min log Ka, konstanta asam. Dan ini salah satu contoh soal dari asam lemah. Itu ada larutan CH3COOH 0,1 molar. Konstanta asamnya itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, CH3COOH ini itu asam lemah monoprotik. Jadi CH3COOH ini itu akan terdisosiasi membentuk H+ sama CH3COO-. Langkah pertama itu kita bakal meriksa dulu alfanya kurang dari 5%. Dengan cara alfa sama dengan akar dari Ka per Ma kali 100%. Akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 5 per 0,1 itu dikali sama 100%. Sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat min 4 kali 100% itu akan menghasilkan 1,34 kali 10 pangkat min 2 kali 100%. Nah, itu udah ketemu bahwa si hasil dari alfanya ini tuh kurang dari 5%, yaitu 1,34%. Lanjut untuk langkah kedua, kita menghitung H+. Dengan cara H+ sama dengan akar dari konstanta asam dikali molaritas asam sama dengan akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1. 1,8 kali 10 pangkat min 6 itu akan menghasilkan 1,34 kali 10 pangkat min 3 molar. Selanjutnya kita akan menghitung pH. pH sama dengan min log H+, min log 1,34 kali 10 pangkat min 3 sama dengan min log 1,34 ditambah log 10 pangkat min 3 sama dengan min 0,1271 kurang 3 sama dengan min 2,8729 itu sama dengan 2,87. Jadi pH dari larutan CH3COOH 0,1 molar itu adalah 2,87. Jadi untuk basa lemah ini tuh senyawa di dalam air, dia akan sulit untuk melepaskan ion H- dan mengalami disosiasi dalam larutan. Nah, contohnya itu ada amonium hidroksida NH4OH dan natrium bikarbonat atau sodium bikarbonat NaHCO3. Nah, rumus untuk menghitung basa lemah itu adalah basa lemah itu kan bakal terdisosiasinya itu kecil, dia kayak alfanya itu kurang dari 5% juga. Terus dia OH-nya itu sama dengan rumusnya OH- sama dengan akar dari konstanta basa kali molaritas basa.
pOH sama dengan min log OH min sama dengan min log akar dari konstanta basa dikali molaritas basa, pH sama dengan 14 kurang pOH. Nah, untuk rumus alternatifnya itu adalah pOH sama dengan setengah PKB dikurang setengah log MB, pH sama dengan 14 kurang setengah PKB kurang setengah log MB. Nah, ini ada cara contoh soal dari basa lemah itu larutan NH3 0,1 molar, konstanta basanya itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. NH3 itu kan basa lemah, jadi NH3 ditambah H2 itu bakal terdisosiasi menjadi NH4 plus dan OH min. Pertama itu kita akan periksa dulu sama kayak tadi, kayak asam lemah, alfanya itu kurang dari 5% dengan cara alfa akar dari konstanta basa per molaritas basa kali 100%. Akar dari 1,8 kali 10 pangkat 5 per 0,1 kali 100% itu akar 1,8 kali 10 pangkat min 4 dikali 100% sama dengan 1,34 kali 10 pangkat min 2 kali 100%. Dan hasilnya itu alfanya kurang dari 5%, itu 1,34%. Lanjut langkah kedua, itu kita hitung OH minnya. OH min sama dengan akar dari konstanta basa dikali molaritas basa. Akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 0,1. Akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 6 itu akan menghasilkan 1,34 kali 10 pangkat min 3 molar. Lanjut langkah ketiga, itu kita menghitung pOH-nya. pOH sama dengan min log OH min sama dengan min log 1,34 dikali 10 pangkat min 3. 2,87. Jadi lanjut kita langkah keempat itu kita hitung pH-nya dengan cara pH sama dengan 14 kurang pOH sama dengan 14 kurang 2,87 sama dengan 11,13. Jadi hasil dari larutan NH3 0,1 molar itu adalah 11,13. Lanjut untuk skala pH, pH kurang dari 7 itu asam, pH sama dengan 7 itu netral, dan pH lebih dari 7 itu disebut basa. Nah, skala pH itu dimulai dari 0 sampai 14. Jadi untuk kesetimbangan asam dan basa lemah, kesetimbangan asam dan basa, asam itu kan ada dua ya, ada yang kuat, ada lemah. Kalau kuat itu ada HCl sama H2SO4, jadi dia bakal terurai sempurna. Kalau lemah itu CH3COH, dia bakalan terurai sebagian. Kalau basa itu ada basa kuat sama lemah. Kalau kuat itu dia NaOH, itu bakal terurai sempurna. Kalau lemah dia NH4OH, dia bakal terurai sebagian. Nah, kesetimbangan kimia asam lemah itu ada CH3COH bakalan terurai menjadi CH3COO- dan H+. Nah, konstanta asam itu CH3COO- sama H+ per CH3COOH. Nah, CH3COOH ini itu tuh di dalam larutan itu akan membentuk kesetimbangan adalah CH3COOH. Nah, CH3COOH sebelah kiri ini itu tuh disebut sebagai reaksi atau pereaksi. Nah, makanya si kesetimbangan terurai ini tuh dilambangin sama panah dua arah. Nah, kesetimbangan basa itu adalah NH4OH itu bakal terurai menjadi NH4+ sama OH-. Konstanta basanya itu NH4+, NH4+ sama OH- per NH4OH-. Sebelah kiri itu dia sebagai pereaksi atau reaktannya. Dan di sebelah kanan itu adalah produk. Cara mengukur pH itu ada 3, ada kertas lakmus, indikator pH, sama pH meter. Kalau kertas lakmus itu asam, yang lakmus biru itu menjadi merah. Tapi kalau basa itu lakmus merah menjadi biru. Nah, indikator pH itu cara yang mudah untuk mengukur pH dari cairan transparan yang tidak berwarna. Contohnya itu adalah larutan BTB. Kenapa? Karena larutan BTB itu kan dia kan bakal menunjukin warna hijau ya saat netral. Nah, kuning itu bakalan saat asam, dan biru itu saat basa. Nah, sehingga dia tuh ideal jadi untuk nentuin sederhana apakah si larutan itu bersifat asam atau basa gitu loh. Nah, pakai warna kubis merah itu tuh warna yang alami dari kubis merah. Jadi dia tuh memiliki rentang deteksi yang lebih luas gitu dibanding larutan BTB. Jadi dia bisa nentuin berapa nilai pH secara jelas gitu. Kalau pH meter itu kan larutan elektronik menggunakan elektroda kaca di dalamnya. Jadi prinsip kerjanya itu dia tuh bakal misahin dua larutan dengan membran kaca. Dia bakal menghasilkan perbedaan potensial listrik sesuai dengan perbedaan pH dari kedua larutan. Dengan cara dia tuh mengukur potensial listrik antara larutan acuan di dalam elektroda kacanya sama larutan yang mau diukur gitu.
kayak pH meter bisa mengukur pH larutan dengan akurat. Lanjut, kita ngejelasin terkait larutan, buffer, atau dapar, atau penyangga. Larutan penyangga itu campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Kalau larutan penyangga itu larutan yang bersifat dia mempertahankan pH kalau ditambahin sedikit asam atau basanya gitu. Jadi jenis larutan penyangga ini ada dua, ada larutan penyangga yang mengandung asam lemah dan garamnya, sama larutan penyangga yang mengandung basa lemah dan garamnya. Jadi larutan penyangga mengandung asam lemah dan basa konjugasinya itu contohnya ada larutan yang mengandung CH3COOH dan CH3COONA, dan larutan mengandung H2CO3 dan Na2CO3. Lanjut, ada larutan penyangga yang mengandung basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya itu larutan yang mengandung NH4OH dan NH4Cl. Lanjut, ada larutan mengandung NH4OH dan NH4 2SO4. Jadi untuk persamaan Henderson-Hasselbalch itu adalah rumusnya pH sama dengan pKa tambah log basa sama per asam. Untuk asam lemah dan basa konjugasinya pH-nya itu sama dengan pKa tambah log amin per Ha. Untuk basa lemah dan konjugasinya itu POH sama dengan PKB min log BH plus per B. Jadi pH itu adalah nilai pH larutan buffer, pH itu ada nilai POH larutan buffer, pKa itu nilai negatif logaritma dari konstanta disuasi asam atau Ka. Untuk PKB itu nilai negatif logaritma dari konstanta disosiasi basa atau Kb. Kalau amin itu adalah konsentrasi basa konjugasi spesies terdeprotonasi. Untuk Ha itu adalah konsentrasi asam lemah spesies terprotonasi. Kalau BH+ itu konsentrasi asam konjugasi spesies terdeprotonasi. Kalau B itu konsentrasi basa lemah spesies terprotonasi. Jadi titrasi asam basa itu adalah metode analisis untuk menentukan kadar atau konsentrasi asam atau basa dengan larutan standar basa atau asam. Dalam analisis ini itu kita dibutuhkan indikator senyawa kimia yang berperan memberikan indikasi bahwa titik ekuivalen telah dilewatin. Jadi titik ekuivalen ini itu keadaan di mana jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa atau semuanya itu sudah dinetralin sama sejumlah basa. Nah, ketika salah satu zat asam atau basa sudah secara berlebihan, indikator itu akan mengalami perubahan warna sehingga proses titrasinya itu bakalan harus dihentikan, disebut sama titik akhir titrasi. Nah, biasanya perubahan warnanya itu ditandai sama warna pink. Misalnya kita pakai indikator dari, nah biasanya yang dipakai itu adalah fenolfetalin. Dia ini itu tuh indikator yang tidak berwarna, tapi dia itu pada saat suasana asam dia itu gak bakalan menghasilkan warna, dan pada suasana basa dia bakalan berubah warna menjadi pink. Jadi ini ada kurva titrasi pH dari titrasi asam kuat sama basa kuat, itu NaOH sama HCl itu kan bereaksi menghasilkan H2O dan NaCl, terus OH- tambah H+ itu bereaksi menjadi H2O. Itu jadi saat NaOH ditambahin ke dalam HCl, itu tuh ion OH- itu bakal bereaksi sama ion H+. Jadi dia akan membentuk air. Dan reaksi ini tuh yang menyebabkan pH-nya larutan itu bakal naik gitu loh. Nah, di awal titrasi ini itu kan pH-nya rendah karena larutannya itu masih asam kuat gitu. Nah, semakin banyak basanya yang ditambahin, jadi pH-nya itu bakal naik perlahan. Nah, dia sampai mencapai titik ekuivalen. Nah, jumlah H+-nya sama OH- itu sama banyak dan dia bakalan habis bereaksi. Nah, pada titik ini tuh pH-nya itu sama dengan 7 karena cuman sisa dari air dan garam netral NaCl. Jadi yang setelah melewati titik ekuivalen ini NaOH-nya bakal berlebih. Jadi ngebuat si larutannya menjadi basa gitu. Sehingga pH-nya itu bakalan naik perlahan-lahan sampai ke atas ini. Lanjut, di sini ada kurva titrasi pH dari titrasi asam lemah sama basa kuat, itu CH3COOH itu ditambah NaOH itu akan menghasilkan CH3COONA dan H2O. CH3COOH ditambah OH- itu akan menghasilkan CH3COO- sama H2O. Nah, pada titik ekuivalen itu pH-nya itu lebih dari 7. CH3COO- sama H2O itu dia menghasilkan OH- sama CH3COOH. Jadi ini kan contohnya asam lemah, yang dipakai itu adalah asam asetat CH3COOH ya, dan basa kuatnya itu NaOH. Jadi saat NaOH ditambah ini ke dalam asam asetat, si ion dari OH- itu dari basa itu akan bereaksi sama asam
jadi ngebentuk garam CH3COO, Na, dan air. Nah, reaksi ini tuh yang ngebuat si pH-nya itu bakal naik perlahan gitu loh. Nah, di awal titrasi juga pH-nya itu masih rendah karena dia masih asam lemah, masih banyak gitu loh. Asam lemahnya masih banyak gitu. Jadi semakin banyak basanya yang ditambah nih, pH-nya bakal naik secara bertahap gitu perlahan. Karena dia bakal ngebentuk larutan penyangga. Nah, ketika mencapai titik ekivalen, jumlah asam sama basanya itu udah banyak bereaksi gitu. Jadi dia udah bereaksi sempurna gitu lah. Nah, pada titik ini pH-nya ini tuh di titik ekivalen. Nah, jadi bakal menghasilkan pH yang lebih dari 7. Karena larutannya itu kan mengandung ion CH3COO- yang artinya itu basa ya, memiliki sifat basa. Nah, setelah melewati titik ekivalen, basa kuatnya itu akan ngebuat pH-nya itu naik secara cepat gitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan kurva titrasi asam lemah sama basa kuatnya itu bakalan punya kurva yang bakal naik terus menerus. Jadi terus dia naik lebih tajam sekitar titik ekivalen dan akhirnya dia bakalan mendatar kembali. Lanjut di sini ada kurva titrasi pH asam kuat basa lemah. Itu HCl ditambah NH3 itu akan menghasilkan NH4Cl, terus H+ sama NH2 itu akan menghasilkan NH4Cl. Nah, pada titik ekvivalennya itu dia bakal menghasilkan pH kurang dari 7. NH4 plus sama H2O dia akan menghasilkan NH3 sama H+. Nah, jadi di grafik ini itu si HCl-nya itu ketika HCl ditambah ini, ion H+-nya itu akan bereaksi sama NH3. Jadi dia bakalan membentuk sama NH+. Nah, di tengah-tengah grafik sini, itu tuh pada titik ekivalen, pH-nya itu berada di 7 ya. Di kurang dari 7 lah dia. Karena ionnya ini, si ion NH+-nya ini tuh udah mengalami hidrolisis gitu lah. Jadi dia bakal menghasilkan suasananya asam. Nah, jadi ciri dari si titrasi ini tuh, dia tuh ekivalennya itu memiliki sifat asam gitu. Makanya dia bakalan berkurang pH-nya dari 7. Karena dia sudah terhidrolisis. Jadi untuk kesetimbangan kelarutan itu ada AgCl, Ag+ itu bahkan bereaksi dia akan membentuk Ag+ sama Cl-. Jadi Ksp itu adalah konstanta hasil kali kelarutan. Jadi si Ksp ini itu kan menunjukkan seberapa banyak suatu garam ini bakal suka larut dan bisa terionisasi di air. Kayak misalnya itu AgCl kan itu padat ya, dia bakalan terurai menjadi Ag+ sama Cl- di dalam air. Nah, nilai Ksp-nya itu bakalan ditulis sebagai hasil kali konsentrasi ion-ionnya gitu, kayak Ag+ sama Cl-. Nah, untuk penjelasan terkait Q sama Ksp, Q itu tuh jadi Q itu sama Ksp itu tuh untuk mengetahui apakah si endapan ini terbentuk atau enggak gitu. Jadi kalau Q kurang dari Ksp itu artinya larutannya belum jenuh, jadi nggak bisa ngebentuk endapan. Sedangkan kalau Q sama dengan Ksp itu larutannya jenuh tapi dia tepat di kondisi yang setimbang atau seimbang. Kalau Q lebih dari Ksp itu larutannya lewat jenuh, jadi endapannya itu akan terbentuk tuh. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kekuatan asam dan basa. Yang pertama itu ada kekuatan ikatan H sama A. Semakin lemah ikatan kovalen antara hidrogen H sama atom A konjugat basa, itu semakin rendah energi yang dibutuhkan untuk memecahkan sehingga proton lebih mudah dilepaskan dan asam menjadi lebih kuat. Nah, contohnya itu adalah H itu akan bereaksi dengan Ha, itu akan bereaksi menghasilkan H+ sama A-. Nah, untuk polaritas ikatan H hidrogen sama atom konjugat basa, itu polaritas ikatan H sama hidrogen sama atom itu dipengaruhi oleh elektronegativitas atom A. Jadi jika ikatannya polar banget, polarnya benar-benar polar, hanya itu bakal lebih elektronegatif. Tapi kalau misalkan muatan parsial positif pada hanya meningkat, itu membuat protonnya itu lebih mudah untuk ninggalin si molekulnya. Nah, itu ada selanjutnya yang ketiga itu solvasi. Jadi di air ini basanya lebih kecil, tersolvasi untuk mempengaruhi kekuatan dari efektif. Contohnya itu adalah PKB NH3 sama dengan 4,75. Itu basa sedang. Sementara kalau CH3 NH2 itu 3,36 itu lebih kuat karena efek dari induktif dari alkil. Selanjutnya ada aplikasi dalam bidang farmasi, itu fungsinya itu untuk mempengaruhi kelarutan, stabilitas sama penyerapan dalam tubuh. Nah, contohnya itu ada obat tetes mata. Obat tetes mata ini kan harus punya pH yang seimbang ya, kayak mendekati air mata itu sekitar 7,4. Lihat obat tetes mata ini, contohnya ini tuh untuk mencegah iritasi mata sama meningkatkan kenyamanan pasien. Nah, contoh obatnya itu aluminium hidroksida. Terus kenapa? Yang kedua itu adalah antasida, obat mah ya, karena kan dia bersifat basa ya, jadi dia buat menetralkan lambung si HCl-nya ini tuh. Jadi antasida ini kan bakal bekerja dengan cara menetralkan kelebihan asam lambung karena sifatnya ini kan basa ya.
Jadi obat ini tuh bisa ngebantu menaikin pH lambung, sehingga bakal ngurangin rasa nyeri gitu dan iritasi. Selanjutnya ada obat injeksi, contohnya itu lidocaine injeksi. Obat injeksi ini kan harus punya pH yang sesuai ya dengan cairan tubuh, biar nggak nyebabin rasa nyeri atau kerusakan jaringan. Dan si pH dari obat injeksi ini tuh dia bakal mempengaruhi untuk kelarutan obat sama nyeri pada saat suntikan. Dan ini beberapa daftar pustaka dan jurnal yang saya gunakan untuk menjawab dan mengerjakan beberapa poin-poin dalam presentasi ini. Dan sekian dari presentasi saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Untung dan teman-teman semua.